Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas satu film live action yang berjudul The Promised Neverland. Aku yakin pasti banyak nih di antara kalian yang mungkin udah pernah baca komiknya atau nonton animenya. Tapi ini live actionnya juga bagus banget guys. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Ceritanya tuh tentang sekelompok anak yang tinggal di panti asuhan, tapi sebenarnya mereka ini disiapin untuk jadi makanan para iblis. Nah, gak usah lama-lama, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya ada sekumpulan anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Anak-anak ini kelihatan ceria dan penuh semangat. Mereka semua diurus sama seorang wanita yang biasa mereka panggil Mama. Di panti asuhan itu, mereka selalu dikasih makanan yang enak dan sehat. Terus mereka juga dapat pelajaran dan rutin ikut ujian. Di situ ada 3 anak yang selalu dapat nilai paling tinggi. Cowok yang rambut putih ini namanya Norman. Cewek yang rambut oranye namanya Emma. Dan cowok yang rambut hitam namanya Ray. Tapi nggak cuma belajar guys. Di sana mereka juga selalu main bersama. Pokoknya semua anak ini ngerasa deket banget. Udah kayak saudara gitu. Nah, tapi panti asuhan itu punya satu aturan. Anak-anak di situ nggak ada yang boleh keluar dari batasan pagar ini. Terus sama kayak panti asuhan pada umumnya. Satu persatu anak di situ juga bakal pergi kalau udah diadopsi. Hari itu gilirannya bocil cewek yang namanya Connie nih. Mereka semua ikut seneng lihat Connie akhirnya diadopsi. Setelah beberapa saat, Norman dan Emma nemuin kalau boneka kesayangannya si Connie ini ketinggalan. Akhirnya mau mereka susulin nih. Kayaknya sih Connie masih belum terlalu jauh. Norman dan Emma langsung lari menuju gerbang. Pas nyampe di situ kelihatan sepi banget. Gak ada siapa-siapa, cuma ada mobil ini nih. Dan mereka langsung kaget banget pas ngeliat Connie ada di dalam mobil itu. Tapi kondisinya udah gak bernyawa. Dan ada bunga yang menancap di dadanya. Udah gitu kedengeran suara yang mengerikan guys. Norman dan Emma langsung ngumpet di bawah mobil. Mereka benar-benar terkejut karena di situ muncul sosok yang mengerikan. Ini tuh iblis. Para iblis itu bilang kalau daging manusia dari panti itu tuh kualitasnya tinggi. Rasanya enak. Ternyata selama ini anak-anak itu bergiliran jadi makanan untuk para iblis. Bahkan katanya makin pinter makin enak juga tuh rasa dagingnya. Norma dan Emma nggak bisa percaya, apalagi pas ngelihat kalau si Mama ternyata ada di situ. Terus Mama juga bilang dia punya stok 3 anak paling pintar di situ, yang rasanya udah pasti lezat. Di tengah pembicaraan mereka, iblis ini tuh nyium ada bau manusia. Dicek dong di bawah mobil. Untung Emma dan Norman udah berhasil kabur. Mereka langsung lari sekencang mungkin dan balik ke panti. Mereka masih nggak bisa percaya sama apa yang tadi mereka lihat. Si Emma cuma bisa nangis. Norman berusaha nenangin dan bilang kalau mereka berdua pasti bisa kabur dari panti itu. Masalahnya mereka nggak mungkin cuma kabur berdua. Nggak mungkin kan mereka ninggalin anak-anak yang lain. Norman dan Emma juga sadar, pantas aja nih mereka semua punya tato di leher. Ya, karena dari awal mereka dianggap kayak hewan ternak, disiapin untuk jadi makanan iblis. Mereka juga jadi penasaran sama dunia luar yang ada di balik pagar ini. Jadi walau dilarang, mereka tetap loncat. Ternyata di luar pagar itu masih ada tembok yang tinggi gini guys. Mereka harus nyiapin rencana dulu, supaya semua anak panti bisa ngelewatin tembok itu. Tiba-tiba kedengeran nih, ada ribut-ribut di panti. Jadi mereka balik. Salah satu anak panti ada hilang tersesat pas lagi main. Anehnya si Mama nggak panik. Dia ngeluarin sebuah alat, terus pergi, dan nggak lama dia udah balik ngebawa anak yang hilang itu. Norman dan Emma jadi sadar kalau mereka semua punya benjolan kecil di telinganya kan. Ternyata itu tuh alat pelacak. Makanya Mama bisa tahu lokasi semua anak panti. Setelahnya Emma dan Norman mulai nyiapin tali untuk manjat tembok yang tinggi itu. Kebetulan cowok rambut hitam ini ngedenger obrolan mereka. Akhirnya mereka ngasih tahu semuanya. Ya meski nggak ngeliat langsung, tapi Ray percaya sama apa yang mereka bilang. Jadi mereka bertiga sepakat nih, bakal sama-sama cari cara supaya anak-anak panti bisa keluar dari tempat itu.
Di sisi lain, Mama baru aja manggil pengasuh baru untuk ngebantu dia. Namanya Kron. Ternyata si Mama curiga sama perilaku Emma, Norman, dan Ray yang aneh. Makanya dia nyuruh si Crow buat ngawasin mereka. Kehadiran Crow bikin mereka jadi sulit nih. Tapi Emma dan yang lainnya nggak kehilangan akal. Mereka ngajakin anak-anak yang kecil ini buat main kejar-kejaran. Sebenarnya tujuannya buat ngelatih anak-anak itu biar fisiknya kuat. Tapi ya dengan cara yang nggak mencurigakan. Mereka bertiga juga akhirnya ngasih tahu rahasia mengerikan itu ke dua anak lain yang seumuran sama mereka. Namanya Don dan Hilda. Awalnya ya mereka kaget. Tapi akhirnya mereka setuju buat bantu Emma, Norman, dan Ray untuk ngatur rencana kabur. Nah, tapi setelahnya, Norman ngerasa salah satu anak panti ada yang berkhianat. Dan diam-diam melaporin semuanya ke Mama. Norman bilang dia curiga sama Don dan Hilda. Jadi katanya dia sudah ngasih tahu Don dan Hilda tempat mereka nyimpen tali untuk kabur. Kalau sampai si Mama tahu, berarti yang mereka yang lapor. Bener nih, si Mama tahu dapat info di kertas kayak gini. Tapi ternyata itu semua jebakan Norman untuk Ray, guys. Dari awal dia curiganya sama Ray, dan yang tahu lokasi tali itu cuma mereka bertiga. Don dan Hilda nggak tahu. Makanya jadi ketahuan. Kalau Ray yang lapor, dia akhirnya langsung ngaku, guys. Jadi sebenarnya dari kecil Ray udah tahu kalau mereka bakal dijadiin makanan iblis. Makanya dia bikin kesepakatan sama Mama. Dia minta supaya Mama nyerahin dia paling terakhir pas usianya udah 16 tahun aja. Si Mama setuju dengan syarat Ray harus jadi bawahannya. Terus sebenarnya waktu itu juga Ray yang ngumetin bonekanya Connie supaya Norman dan Emma ngecek ke gerbang biar tahu semuanya. Tujuannya baik supaya mereka justru punya rencana untuk kabur. Dan si Mama juga percaya sama Ray. Emang itu tujuannya dari awal biar nanti si Mama bisa ditipu-tipu. Cerdik banget ya. Nah, pas anak-anak ini lagi ngumpul dan nyusunin rencana lagi, Kron tiba-tiba nyamperin mereka. Kron bilang kalau dia sebenarnya ada di pihak mereka. Dia bakal bantu anak-anak ini kabur. Jadi dia tuh pengen jadi pengganti Mama. Makanya kalau anak-anak ini berhasil kabur, Mama bakal dihukum para iblis kan? Dan nantinya Kron jadi bisa ngegantiin posisi Mama di panti itu. Kron ngasih tahu mereka kalau 1000 tahun lalu manusia dan iblis berperang. Sampai akhirnya ada kesepakatan, iblis gak akan nyerang populasi manusia, asalkan mereka disediain makanan yang cukup. Makanya, panti asuhan ini ada. Mereka dijadiin makanan, dan manusia di luar sana bisa bebas dari gangguan iblis. Tapi besoknya si Mama nyuruh Kron ninggalin tempat itu. Ternyata dia udah ngerasa curiga. Diam-diam, Kron juga ninggalin sebuah pulpen nih. Sebenarnya, ini tuh alat yang bisa ngebantu anak-anak itu untuk bisa kabur. Kron akhirnya pergi, dan di gerbang, dia ketemu sama nenek pengawas. Mama ternyata ngelaporin kalau Kron ngebantu anak-anak itu untuk kabur. Dia akhirnya dijadiin makanan iblis juga, guys. Sementara ini tuh juga hari dimana anak-anak itu untuk kabur. Emma dan Norman bakal masang tali di tembok. Sementara Ray yang bakal ngalihin perhatiannya Mama. Luar dugaan, ternyata Mama sadar duluan sama rencana anak-anak ini. Jadi dia kunciin si Ray di sebuah ruangan. Dan dia susulin Emma dan Norman. Di situ dua anak ini tetap berusaha ngalahin Mama dan kabur. Tapi sayang, rencana mereka benar-benar gagal, guys. Dengan teganya si Mama matahin kakinya Emma. Sekarang mereka nggak bisa kemana-mana. Bahkan Mama juga bilang kalau besok Norman yang bakal dikirim untuk jadi makanan iblis. Malam harinya Norman benar-benar gemeteran karena tahu kalau besok dia bakal jadi korban. Tapi dia berusaha kuat di depan Emma dan Ray. Mereka udah nyuruh Norman buat kabur duluan aja sendirian. Tapi Norman gak mau, karena kalau dia kabur, salah satu dari Ray dan Emma mungkin bakal gantiin dia untuk jadi makanan iblis. Tetap aja, Norman disuruh kabur dulu. Pokoknya nanti mereka bakal cari cara lagi untuk bisa kabur juga. Keesokan harinya semua udah disiapin. Norman juga udah berhasil memanjat tembok. Tapi dia malah balik lagi dong. Dia nggak jadi kabur. Ternyata dia malah bikinin peta arah. Supaya nanti Ray, Emma, dan yang lainnya tahu harus kemana setelah berhasil manjat tembok. Jadi Norman ikhlas korbanin dirinya supaya yang lain bisa selamat. Di situ Emma benar-benar nggak kuat harus berpisah sama Norman. Karena mereka deket banget kan. Mama ngebawa Norman ke gerbang dan kelihatan nih udah ada iblis yang siap menyetap dia.
Setelahnya, Emma dan Ray jadi pendiam. Mereka kayak udah pasrah sama semuanya. Si Mama juga bilang semuanya bakal percuma, mereka nggak akan bisa kabur. 2 bulan berlalu dan malam itu, Emma nemuin Ray. Karena besok tuh hari dimana Ray bakal jadi korban. Eits, ternyata selama ini, mereka cuma pura-pura nyerah aja guys. Mereka sebenarnya punya rencana. Karena Mama cuma fokus ngawasin Ray dan Emma, dia nggak sadar kalau Don dan Hilda udah ngelatih anak di situ supaya siap untuk kabur. Setelahnya, Emma pura-pura panik. Dia bilang Ray ada di balik api ini. Pas Mama ngecek di pelacak, bener guys, dia jadi panik dan berusaha madamin apinya. Padahal sebenarnya itu cuma baju kosong. Alat pelacak di telinganya Ray udah dilepas dan ditaruh di situ untuk ngejebak si Mama. Sebelumnya, Emma juga terpaksa minta maaf ke anak-anak yang kecil karena nggak bisa ngebawa mereka di rencana kali ini. Terlalu beresiko. Dia janji bakal ngejemput mereka nanti pas mereka udah lebih besar. Emma, Ray, dan yang lainnya udah berhasil naikin tembok. Tinggal pindah ke seberang nih, pakai seutas tali. Anak-anak yang kecil juga berusaha ngulur waktu dengan nahan-nahan si Mama. Dia juga jadi bingung karena lokasi anak-anak itu nggak bisa dilacak. Ternyata mereka udah ngelepas pelacak di telinganya. Hampir semuanya udah berhasil nyebrang nih. Tinggal Emma yang terakhir. Tapi si Mama udah keburu nyusul. Emma tetap nekat nyebrang dan si Mama udah siap-siap mau mutusin talinya. Tapi ternyata gak dia lakuin guys. Dia malah tersenyum lega ngelihat mereka berhasil kabur. Karena di dalam hatinya, dia sayang banget sama anak-anak itu. Dan satu alasan lainnya, sebenarnya diam-diam Ray ini anak kandungnya si Mama. Makanya, dia seneng lihat Ray bisa kabur. Setelah gagal ngejalanin tugasnya, si Mama akhirnya dihukum dan dijadiin makanan untuk iblis. Sementara setelah lari cukup jauh dan dirasa aman, Emma ngeluarin pulpen yang ditinggalin Kron. Ternyata isinya tuh sinar berbentuk burung yang ngarahin mereka ke kota yang aman untuk mereka tuju. Ya, itu tadi ceritanya guys. Gimana? Kalian suka nggak? Berikutnya, aku bakal ceritain kalian film yang gak kalah seru juga guys. Jadi bantu aku dengan like video ini, pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!